Ya, saya baru tiba tadi pagi jam 4 baru dari Morowali ya. Kemarin saya pimpin ibadah Natal di Morowali. Lalu sebelum Natal mulai sudah banyak kontroversi. Kenapa kok belum Desember sudah bikin perayaan Natal? Ya, ramai itu ya. Dan ada yang mengatakan bahwa kalau orang merayakan Natal sebelum 25 Desember itu sama dengan anggap Yesus lahir prematur. Ya, jadi saya tadi malam sebelum khotbah saya masih sampaikan beberapa pandangan ya bahwa sebenarnya bagi kita orang Kristen itu yang kita rayakan itu bukan tanggalnya tapi peristiwanya ya, peristiwa inkarnasi anak Allah datang menjadi manusia itu yang paling penting ya. Nah, bukan pada tanggalnya. Ya. Nah, kalau saudara ulang tahun pernikahan misalnya tanggal 6, tapi kalau tanggal 6 tidak ada, mau keluar kota, saudara bikin perayaannya tanggal 4. Apakah saudara nikahnya prematur? Kan tidak juga, karena yang diperingati itu adalah momen pernikahannya. Ya, itu pertama. Yang kedua juga, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Yesus betul-betul lahir tanggal 25 Desember. Ya, itu kontroversi. Ada yang bilang bulan Mei, ada yang bilang bulan Oktober. Beberapa gereja ortodoks itu merayakan Natal itu pada bulan Januari. Ya, gereja pada umumnya pada 25 Desember. Tetapi perhitungan ada yang bilang Desember juga, dan memastikan tanggal 25 juga tidak. Tak usah tanggal ya dan bulan. Tahunnya pun Yesus lahir kapan itu juga tidak pasti. Karena kalau kita lihat sekarang tuh ya, ini tahun 2025 ya. Tahun 2025 Masehi. Masehi itu dari kata Mesias, Christ. Maka tahun-tahun sebelum Masehi disebut BC, before Christ. Sekarang ini 2025. Jadi berarti dari hitungan sekarang itu kita ini sudah ada pada 2025 tahun setelah Yesus lahir. Jadi mestinya kalau hitungnya lurus saja Yesus lahir tahun 1. Ya kan? Yesus lahir tahun 1. Lalu sampai sekarang kan tahun 2025. Berarti Yesus lahir tahun 2025 tahun yang lalu. Tapi itu jadi masalah karena kalau Yesus lahir tahun 1 itu salah sejarah nanti. Kenapa? Karena waktu Yesus lahir Herodes mau bunuh Yesus. Padahal Herodes mati itu tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau di situ berarti Herodes mati 4 tahun sebelum Yesus lahir. Kan sudah salah sejarahnya. Makanya Yesus tidak bisa lahir tahun 1. Para ahli memperkirakan tahun 8 sampai tahun 6. Dulu saya juga membuat perkiraan sekitar Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Tapi belakangan kalau Yesus lahir tahun 6, dia masuk keluar minta dibaptis itu umur 30. Dari tahun 6, 30 tahun ke depan tahun berapa? 24. Lalu melayani 3 tahun berapa? 27. Maka Yesus mati tahun 27. Yesus itu mati tanggal 14 Nisan. Kalender Yahudi. Nah 14 Nisan tahun 27 ternyata tidak kena hari Jumat. Pontius Pilatus itu memerintah di Yudea itu dari tahun 26 sampai 36. Dan sepanjang dia memerintah itu hanya 2 tahun yang 14 Nisannya kena hari Jumat. Yaitu tahun 30 dan tahun 33. Nah kalau tahun 33 Yesus mesti lahir tahun 1. Dan itu tidak tepat seperti tadi. Maka kemungkinan paling besar adalah Yesus lahir mati tahun 30 hari Jumat 14 Nisan 7 April tahun 30. Kalau tahun 30 maka Yesus mesti lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Yesus lahir 4 tahun sebelum Yesus lahir. Nah itu kan kesalahan sejarah kan. Nah itu karena kalender kita itu salah hitung itu ya. Nah jadi memang memastikan Yesus lahir tahun berapa itu juga tidak pasti ya. Nah begitu juga tanggal dan tahunnya. Nah disepakati umum 25 Desember. Jadi kalau kita mau merayakan sebelumnya atau sesudahnya ya juga tidak jadi soal ya. Yang penting itu adalah peristiwanya ya. Karena itu kalau sekarang sudah pasang ornamen Natal juga gak ada salahnya juga ya. Nah mau rayakan Natal juga. Kalau di NTT sana tuh Natal itu sampai 31 Januari terakhir. Ya, apakah yang merayakan Natal kantor-kantor itu Januari, apakah Yesus terlambat lahir?
Atau bagaimana? Ya. Oke. Kita akan masuk kepada pengakuan iman rasuli kita. Mari kita lihat kronologi pembahasan kita ya. Kita sedang ada pada kalimat pertama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang ikut pelajaran pertama, ingat ini pengakuan iman sudah sangat tua, dari abad 4, lalu disempurnakan sekitar abad 6 dan abad yang ke-7, lalu sampai hari ini. Itu berarti Protestan Katolik belum ada, ini pengakuan iman sudah ada. Ya, jadi ini adalah pengakuan iman bersama baik gereja Protestan dan juga gereja Katolik mulai dari abad 6, abad yang ke-7. Nah, kita kalau dilihat ini seluruh kalimat ini sebenarnya ada 12 kalimat. Kalimat pertama itu adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Next slide ya. Nah, next. Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini adalah kalimat pertama. Dan kalimat pertama ini kita sudah bahas kata per kata. Pertama, aku percaya. Kedua, percaya. Ketiga, Allah. Dan hari ini kita masuk pada Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, Bapa yang Maha Kuasa, saya mau bahas lagi di sini. Saya pecah lagi lebih detail lagi ya. Pertama sekarang mari kita lihat bahwa dari kata-kata Bapa yang Maha Kuasa itu mengajarkan pada kita bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya, Allah itu adalah Bapa. Nah, kalau Allah itu adalah Bapa, muncul sekarang satu pertanyaan penting. Apakah itu berarti bahwa Allah itu laki-laki? Ya. Apakah berarti Allah itu laki-laki? Nah, di dalam Alkitab kita banyak menjumpai konsep bahwa Allah itu Bapa, bahkan dalam Perjanjian Lama. Yesaya 63 ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Nah, kalau memang di sini Tuhan itu atau Allah itu adalah Bapa, apakah Allah seorang laki-laki? Oh, pasti dong. Orang akan bilang begitu ya. Karena mana ada bapak perempuan. Semua bapak pasti laki-laki ya. Nah, kecuali LGBT. Tapi saudara-saudara, masalahnya adalah bahwa apakah Allah itu seorang laki-laki? Problemnya adalah di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 bilang Allah itu roh. Nah, apa maksudnya Allah itu roh? Ya, kata roh di sini itu dalam bahasa aslinya pneuma. Jadi Allah itu pneuma, Allah itu roh. Nah, yang dimaksudkan dengan roh itu artinya tidak bersifat fisik, tidak bersifat materi. Ya, kalau kita bandingkan dengan Lukas 24 ayat 39, dia bilang begini. Rabalah aku, ini kata-kata Tuhan Yesus ya. Lihat waktu dia bangkit ya. Lihatlah tanganku dan kakiku sendiri. Rabalah aku, lihatlah karena hantu. Ini Alkitab Indonesia menerjemahkannya hantu. Ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli pneuma, jadi mestinya roh itu. Ya. Hanya mungkin tidak tahu bagaimana Alkitab Indonesia menerjemahkan jadi hantu. Mungkin karena hantu itu dianggap sebagai roh ya. Nah, jadi mestinya adalah karena hantu, karena roh tidak ada daging dan tulangnya. Itu pneuma di situ itu adalah roh. Makanya dalam versi King James dia terjemahkan sebagai spirit, not ghost. Ya, spirit. Lalu juga basic Bible English juga sama, spirit. Artinya roh tidak ada daging dan tulang seperti yang ada padaku. Berarti roh yang namanya roh itu tidak berdaging. Roh itu tidak bertulang. Roh itu tidak punya tubuh, tidak fisik, tidak materi. Karena itu kalau dikatakan bahwa Allah itu roh, artinya Allah tidak punya materi, Allah tidak punya daging, Allah tidak punya fisik. Karena dia tidak punya daging, tidak punya fisik lah, maka dia tidak bisa dilihat. Maka Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat
Allah. Dan memang dalam Alkitab itu tidak ada orang bisa lihat Allah. Kalau sampai ada yang mendapatkan penglihatan, artinya memang Tuhan mau menampakkan diri kepada dia dalam bentuk fisik tertentu. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya aslinya roh itu tidak berdaging, tidak berfisik, tidak bertubuh. Saya coba kasih kata-kata Joseph Benson. Dia bilang, Allah itu roh. Dia tidak berwujud, tidak bersifat materi, tidak terlihat. Kalau begitu saudara-saudara, Allah tidak bertubuh. Allah punya kaki atau tidak? Kalau Allah tidak punya tubuh, Allah punya kaki atau tidak? Tidak dong. Karena kaki bagian dari tubuh. Allah punya tangan? Tidak. Allah punya mata? Biji mata? Tidak juga. Allah punya hidung? Tidak juga. Allah punya telinga? Tidak juga. Karena kalau kita bilang Allah punya mata, kaki, telinga, hidung, dan sebagainya, berarti Allah punya tubuh dong. Padahal ayat itu mengatakan Allah itu roh. Berarti Allah memang tidak punya mata, telinga, kaki, tangan, hidung, kepala, dan lain-lain. Pokoknya semua yang bersifat tubuh itu tidak dimiliki oleh Allah. Tapi masalahnya bagaimana dengan Yesaya 59? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Berarti Tuhan punya tangan nggak? Punya ya? Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Telinga nih. Berarti Tuhan punya telinga? Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan punya mata? Ayatnya bilang begitu kok ya. Kejadian 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Berarti Allah jalan-jalan pakai apa? Pakai kaki. Nah, kalau begitu saudara, kalau begitu sebenarnya Allah punya kaki, tangan, mata, telinga apa tidak? Kalau saudara bilang tidak punya, bagaimana dengan ayat-ayat itu? Kalau saudara bilang punya, bagaimana dengan konsep Allah adalah roh? Nah, disinilah kita perlu belajar sesuatu. Sekarang saya tanya dulu. Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu maha ada, itu maksudnya bagaimana? Apa artinya Tuhan maha ada? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Tuhan di sana, Tuhan di sana. Ya. Tuhan ada di atas? Yes. Tuhan ada di bawah? Yes. Kalau Tuhan ada di atas dan ada di bawah, perlukah Tuhan naik turun? Perlu nggak? Kalau Tuhan naik atau Tuhan turun, artinya tadi dia di atas, tidak di bawah. Kalau Tuhan naik, berarti tadi dia di bawah, tidak di atas. Berarti dia nggak maha ada dong. Kalau dia maha ada, dia ada di atas, dia ada di bawah, maka dia tidak perlu naik, tidak perlu turun. Bahkan Tuhan tidak perlu bepergian. Karena bepergian mengindikasikan bahwa dia ada di sini, tidak ada di sana, makanya dia pergi ke sana. Tapi sekarang saudara lihat Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun. Tuhan turun ya. Berarti tadi di atas, tidak ada di bawah. Ya. Kejadian 18 ayat 33. Lalu pergilah Tuhan. Tuhan pergi ke mana? Kalau dia ada di mana-mana, lalu dia pergi ke mana? Nah, ini apa sebenarnya? Nah, saudara-saudara, ini di dalam Alkitab disebut sebagai, dalam teologi Kristen disebut sebagai bahasa antropomorfis. Dari kata Yunani antropos. Antropos itu manusia, morfe itu gambar. Jadi antropomorfis itu artinya digambarkan seolah-olah manusia. Jadi sebenarnya Allah itu tidak perlu naik karena dia sudah di atas. Dia tidak perlu turun karena dia sudah di bawah. Dia tidak perlu bepergian kemana-mana karena dia sudah ada di mana-mana. Tapi membahasakan itu tuh kan agak susah bagi kita manusia nih. Karena itulah maka digunakanlah bahasa yang cocok dengan kita, yaitu bahasa antropomorfis. Lalu Alkitab bilang lalu
turunlah Tuhan, lalu bepergianlah Tuhan. Itu namanya bahasa antropomorfis. Coba hafal. Antropomorfis. Pokoknya kata dasarnya antropos. Antropos tambah morfe. Jadi antropomorfis. Oke, saya kasih contoh. Allah itu maha tahu. Kalau Allah maha tahu, kira-kira Allah perlu cari tahu atau tidak? Tuhan, di GKSI ada ini ya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, baiklah, saya cek dulu ya. Begitu. Kalau Tuhan maha tahu, Tuhan tidak perlu cek and recheck. Tuhan itu tidak perlu cari tahu apa-apa, karena Tuhan otomatis langsung tahu. Tapi sekarang mari kita lihat Kejadian 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi banyak orang berdoa pada Tuhan, Sodom dan Gomora ini jahat. Lalu Tuhan bilang apa? Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai padaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Kira-kira itu gambaran Tuhan mau tahu begitu? Aneh ya? Ya, aku turun mau cek. Benar enggak? Kan tanpa turun pun Tuhan sudah tahu. Tapi ternyata dikatakan bahwa Tuhan itu perlu turun dan cek dan recheck. Ya. Menurut saudara, Tuhan itu perlu mikir enggak untuk mempertimbangkan pilih A atau pilih B? Kira-kira yang ini apa ini enggak ya? Kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Begitu enggak? Tuhan enggak bisa begitu. Tapi coba lihat Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Kasih tahu enggak ya? Tuhan pikir, apakah saya kasih tahu enggak? Ya. Yeremia 3 ayat 7, pikirku sesudah melakukan semua ini, dia akan kembali padaku. Tapi dia tidak kembali. Tuhan salah duga ya. Tuhan bilang, saya pikir setelah saya lakukan ini, dia kembali, dia bertobat. Itu Israel itu. Ternyata nggak kembali. Kok Tuhan bisa salah duga? Masa Tuhan mau tahu begini? Nah, gini lah. Tuhan itu pasti maha tahu. Tapi kenapa ada ayat yang bilang Tuhan perlu check and recheck? Tuhan perlu mempertimbangkan, kasih tahu nggak ya? Pikirku begini. Itu bukan berarti Tuhan nggak maha tahu. Itu bahasa antropomorfis. Ini saudara harus mengerti, karena kalau menghadapi orang agama lain yang menyerang Kristen dengan ayat-ayat begitu, saudara tahu bagaimana menjawabnya, ya. Oke. Tuhan itu maha bijak. Kalau Tuhan maha bijak, dia sudah mikir semua dari ujung ke ujung, dari kekal sampai kekal. Saudara, kenapa saudara nyesal? Tahu kau begini dulu nggak nikah sama kau ya? Artinya kan nggak tahu kan? Aduh, tahu gini nggak nyumbang ya? Karena nggak tahu. Tahu gini nggak bisnis sama kamu ya? Artinya waktu kita menyesal itu menunjukkan keterbatasan kita. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Kita pikir baik. Ternyata kita begitu jalan, ternyata tidak sesuai harapan kita. Lalu kita menyesal. Bisakah Tuhan begitu? Tapi Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah bahwa dia telah menjadikan manusia. Duh, tahu begini dulu nggak cipta ya? Kan pasti tahu dong. Sebelum Tuhan cipta manusia, Tuhan pasti tahu bahwa manusia akan jatuh. Ngapain masih dicipta? Habis itu menyesal. Tuhan kok menyesal ya? 1 Samuel 15. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Loh, Tuhan kok nyesal? Ya.
Bagaimana jawab ini? Antropomorfis. Itu artinya sebenarnya Tuhan itu tidak begitu. Karena Tuhan itu tidak tahu menyesal. Sekarang lihat ayat 29. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta. Dia tidak tahu menyesal sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Lah, apakah ayatnya bertentangan? Tidak. Kalau mau omong sesungguhnya yang ini, Tuhan tidak tahu menyesal. Karena dia bukan manusia. Hanya manusia yang bisa menyesal. Tuhan tidak bisa menyesal. Kalau begitu kenapa tadi bilang Tuhan menyesal? Itu bahasa antropomorfis. Jadi saudara lihat, saya hanya kasih contoh saja untuk menunjukkan bahwa di dalam Alkitab ada banyak yang namanya bahasa antropomorfis. Allah digambarkan seolah-olah dia itu manusia. Tapi kenapa harus begitu? Nah, ada seorang teolog besar Kristen namanya Herman Bavinck. Dia bilang begini, seandainya Allah berbicara kepada kita dalam bahasa ilahi, tidak seorang pun yang bisa mengerti dia. Terus, sama sekali mustahil untuk mengatakan apapun tentang Allah terpisah dari penggunaan bahasa antropomorfis. Itu sama seperti saudara hadapi anak bayi. Kalau saudara berbicara dengan anak bayi, saudara pakai bahasa orang dewasa atau bahasa anak bayi? Kalau saudara pakai bahasa orang dewasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya, ini anak bayi tidak akan tahu apa-apa. Maka begitu saudara bicara dengan anak bayi, saudara harus turunkan bahasa saudara seolah-olah saudara seperti bayi. Lalu saudara omong dengan anak itu, ya, supaya anak itu bisa tangkap, karena anak itu pengertiannya masih sangat sedikit. Maka turunkanlah kata-kata saudara supaya anak itu ngerti. Nah, begitu juga kalau kita harus bahasakan Tuhan dengan realitas sesungguhnya, tidak ada bahasanya. Karena itu supaya manusia bisa lebih memahami Tuhan, maka diturunkanlah bahasanya menjadi bahasa antropomorfis. Sampai di situ paham? Kalau begitu kita kembali ke soal Allah laki-laki atau perempuan, atau bukan laki-laki bukan perempuan. Begini, Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, roh artinya tidak bertubuh, artinya Allah itu tidak punya jenis kelamin. Maka Allah itu bukan laki, bukan perempuan. Tapi kenapa kok dibilang Bapa? Jawabnya apa? Itu bahasa antropomorfis. Nah, itu jawabannya. Karena kalau bagi kita membayangkan suatu sosok di sana itu kan agak sukar dia. Membayangkan satu sosok di sana yang tanpa tubuh. Itu sangat sukar bagi kita. Kita butuh semacam bayangan. Nah, dalam bayangan itulah digunakan bahasa antropomorfis, lalu Allah disebut sebagai Bapa. Ya. Tapi Pak, kenapa kalau memang harus bahasa antropomorfis, kenapa tidak ibu saja, tapi Bapa? Itu harus dipahami dalam terang budaya Ibrani atau budaya Yahudi yang sifatnya patristik, menekankan laki-laki lebih penting daripada perempuan. Makanya dalam budaya pada waktu itu, kenapa Tuhan Yesus pilih 12 murid semua laki, tidak ada perempuan? Karena dalam budaya pada waktu itu perempuan agak direndahkan, sehingga perempuan tidak bisa bersaksi, perempuan tidak bisa jadi saksi di pengadilan, perempuan tidak bisa khotbah, perempuan tidak bisa memimpin dan sebagainya. Nanti percuma kalau pilih rasulnya perempuan. Itu budaya pada waktu itu. Ya, makanya Yesus kasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan tuh ribuan orang. Berapa orang makan? 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti perempuan ikut makan. Hanya nggak ikut dihitung. Kenapa tidak ikut dihitung? Karena tidak penting menghitung perempuan pada waktu itu. Itu budayanya. Nah, karena itulah maka Allah, budaya patristik begitu. Allah kalau mau pakai bahasa antropomorfis, maka dia memilih menyatakan diri sebagai seorang Bapa. Ya, selain itu ada konsep pengayoman, ya, pembimbingan,
kasih sayang, perlindungan itu diberikan oleh seorang bapa. Nah, karena itu maka dari situ kita bisa lihat bahwa Alkitab itu menyebut Allah sebagai bapa, tak berarti bahwa Allah itu laki-laki. Karena itulah maka kita membatasi diri dengan ungkapan antropomorfis Alkitab. Ini penting karena ada gerakan feminisme yang pernah muncul yang menuntut supaya Allah juga disapa sebagai ibu. Ya, saya kasih kutipan dari satu kelompok BBC, bukan Bethlehem ya. Ini dari kelompok lain, saya lupa ya, tapi ada linknya di situ. Dia bilang begini: sebuah kelompok di gereja Inggris menyerukan agar dalam kebaktian Allah disebut sebagai he dan juga she. Jadi jangan hanya bapak saja, jangan laki saja, laki dan juga perempuan. Terus, Julian dari Norwich, seorang pertapa Inggris, dalam Wahyu Kasih Ilahi pada abad ke-14 mengatakan, sama seperti Allah adalah bapa kita, demikian pula Allah adalah ibu kita. Dia berbicara tentang ibu kita yang berharga, Yesus, dan berbicara tentang Trinitas. Biasanya digambarkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kata-kata ini, Bapa kami menghendakinya, Ibu kami melaksanakannya, dan Tuhan kami yang baik, Roh Kudus mengkonfirmasinya. Jadi mereka mau harus ada, bahkan sampai doa Bapa kami dan Ibu kami yang di surga. Ya, nah saya kira tidak harus seperti itu ya. Memang Allah tidak berjenis kelamin, tapi dalam bahasa antropomorfis dia menyatakan diri sebagai Bapa. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah saya mau bahas soal konsep kebapaan Allah, Fatherhood of God. Nah, Allah ini adalah Bapa, seperti pengakuan iman ini dan juga ayat-ayat yang kita baca tadi. Allah itu adalah Bapa. Tapi saudara, penggunaan Allah sebagai Bapa itu dinyatakan dalam konteks-konteks yang berbeda. Nah, saya akan menyebut beberapa konteks. Pertama adalah dalam konteks penciptaan. Nah, dalam konteks penciptaan ini, kalau Allah dilihat sebagai Bapa, maka dia Bapa bagi siapa? Allah adalah Bapa bagi seluruh ciptaan. Ya, kalau kita lihat Maliaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Nah, memang di sini kata Bapa ini kok B-nya kecil. Itu memang ada terjemahan seolah-olah itu bukan menunjuk pada Allah, tetapi beberapa terjemahan yang lain lebih melihat Bapa yang dimaksudkan di situ adalah Allah yang menciptakan kita. Jadi Bapa di situ itu menunjuk pada Allah. Berarti Allah itu disebut sebagai Bapa, tapi dihubungkan dengan menciptakan kita. Artinya Allah disebut sebagai Bapa karena dia yang mencipta. Paulus dalam Kisah 17, dia bilang begini, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti juga telah dikatakan pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga, genos, dari kata genos generasi, kita ini generasi Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah. Nah, genos di sini itu artinya yang bersumber dari Allah. Maka ini mencakup semua yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah adalah Bapa bagi seluruh ciptaan, terutama manusia. Maka mau orang Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, ateis kah, komunis kah, kalau Allah yang menciptakan mereka, maka Allah adalah Bapa bagi semua ciptaan. Kalau Allah yang menciptakan malaikat, maka Allah juga adalah Bapa bagi malaikat. Maka malaikat disebut sebagai anak Allah. Coba lihat Ayub 1 ayat 6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di sana di antara mereka datang juga iblis. Anak-anak Allah di situ siapa? Itu malaikat. Maka malaikat disebut sebagai anak Allah.
Ya. Maka Allah itu disebut Bapa dalam konteks penciptaan. Semua yang diciptakan Allah itu adalah anak Allah atau keturunan Allah. Maka Allah disebut sebagai Bapa bagi seluruh ciptaan. Albert Barnes bilang begini, Allah disebut Bapa karena dia adalah pencipta dan orang tua agung dari semuanya. Maka dalam konteks ini tidak peduli mau agama apa tidak beragama, semua adalah keturunan Allah. Yang kedua, konteks providensi. Konteks providensi itu pemeliharaan. Allah memelihara. Jadi Allah ini habis cipta, dia tidak biarkan dunia berjalan begitu saja. Allah terus memelihara, menjaga, memberikan keberlangsungan, makan, minum, dan seluruh yang diperlukan oleh bumi. Lihat Matius 5. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Nah, anak lalu hubungkan dengan Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar, orang tidak benar. Saudara lihat, apa yang dilakukan Tuhan? Terbitkan matahari, turunkan hujan. Maka dia disebut sebagai anak-anak Bapamu. Berarti Bapa di sini itu dihubungkan dengan pemberian matahari dan hujan. Berarti pemeliharaan. Jadi di sini penyebutan Allah sebagai Bapa dihubungkan dengan pemeliharaan Dia bagi semua orang melalui menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Matius 6. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Diberi makan. Burung-burung diberi makan, kamu juga diberi makan oleh Bapamu. Berarti kita bisa lihat konsep Bapa di sini itu dihubungkan dengan pemeliharaan Tuhan. Dan Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua apa? Itu Matius 6 ayat yang ke-25. Janganlah kamu khawatir akan makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakai. Berarti Tuhan kasih kita makan, minum, pakai. Itu pemeliharaan. Nah, karena itu disebut sebagai Bapamu yang di surga. Ya. Maka di sini Allah kenapa disebut sebagai Bapa? Albert Barnes bilang Allah disebut Bapa karena Dia adalah pemelihara manusia dan yang menyediakan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, semua makhluk yang dipelihara Allah diberi makan, diberi minum, diberi matahari, diberi hujan, dijaga, dilindungi. Itu Allah sebagai Bapa mereka. Oke, jelas sampai sini? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dalam konteks Israel. Dalam konteks Israel, saudara-saudara kita tahu ada begitu banyak bangsa di dunia. Tapi tidak semua bangsa itu dipilih jadi bangsa pilihan. Allah hanya pilih satu bangsa saja menjadi bangsa pilihan, dan bangsa itu adalah bangsa Israel. Lalu Allah anggap Israel itu anaknya. Keluaran 4. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Israel adalah anakku. Yesaya 63. Bukankah engkau Bapa kami? Engkau sendiri Bapa kami. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Kalau sudah omong Abraham berarti ini omong orang Israel. Engkau sendiri Bapa kami. Berarti Allah itu bapaknya Israel. Zaman perjanjian baru. Yohanes 8. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ini berarti orang Israel. Kalau begitu, orang Israel yang dipilih oleh Allah itu anak Allah. Yang non-Israel bukan anak Allah. Maka orang Cina anak Allah atau bukan?
Bukan. Orang Papua anak Allah atau bukan? Bukan. Australia, Amerika, bukan. Anak Allah itu cuma Israel. Dalam konteks bangsa pilihan. Ya. Nanti sampai masa perjanjian baru kita bisa lihat Paulus beritakan Injil kepada segala bangsa. Baru kita bangsa yang lain ini bisa masuk. Tapi dalam konteks Israel pada waktu itu kita semua di luar garis semua. Satu-satunya anak itu adalah Israel. Dan kita semua tidak termasuk anak. Ya, konteks Israel. Sekarang yang berikut, konteks kristologis. Nah, dalam konteks kristologis, maka Allah itu Bapa. Tapi Allah itu Bapa bagi Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, itu Yesus. Makanya waktu Yesus berdoa, Matius 26:39, ya Bapakku, kalau begitu di sini, Yesus itu anak tunggal Allah Bapa. Tapi apa maksudnya Yesus itu adalah anak tunggal Bapa? Nah, saya tidak bahas karena kita ada sampai pada kalimat aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nanti baru kita bahas di situ, ya. Tapi cukup di sini bahwa Yesus dalam konteks kristologis Yesus itu anak Allah. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir ini konteks penebusan. Nah, kalau konteks penebusan maka tidak semua orang anak Allah. Dan Allah bukan Bapa bagi semua orang. Kalau konteks penciptaan, Allah Bapa bagi semua ciptaan. Kalau konteks Israel, Allah hanya Bapa bagi Israel. Tapi kalau konteks penebusan, Allah hanya Bapa bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Galatia 3:26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa kamu dianggap anak Allah? Karena iman. Artinya kalau kamu tidak beriman, kamu tidak termasuk anak. Ya. Galatia 4, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ia diutus menebus mereka, ini berarti konteks penebusan dari Yesus. Mereka ini adalah orang-orang yang ditebus. Dan hanya orang-orang yang ditebuslah yang diterima jadi anak. Kalau begitu orang yang tidak menerima penebusan Yesus tidak pernah diterima jadi anak. Yohanes 1:12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Maka mereka yang tidak percaya bukan anak. Ingat, siapapun yang tidak percaya dia bukan anak. Biarpun dia agama Kristen. Ya. Makanya saya pernah khotbah, saya bilang celakalah saudara yang saudara ada di dalam gereja yang pendetanya sendiri bukan orang percaya. Ya. Karena saudara datang, saudara sebagai anak Allah datang setiap hari Minggu mendengar seorang yang bukan anak Allah berkhotbah buat saudara. Ya. Dan ternyata banyak orang dalam gereja tapi bukan anak Allah. Karena ternyata tidak semua orang dalam gereja itu betul-betul orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau mereka bukan anak Allah, nah sekarang coba lihat dulu Albert Barnes bilang apa. Allah disebut Bapa dalam arti khusus. Dia adalah Bapa dari mereka yang diadopsi ke dalam keluarganya, yang menaruh kepercayaan padanya, yang adalah pengikut sejati Kristus dan menjadi ahli waris kehidupan. Maka dalam konteks ini, semua yang tidak percaya Yesus bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Hanya dua ya, Alkitab bagi dua saja. 1 Yohanes 3:10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan hanya dua kelompok.
anak Allah dan anak iblis. Kalau saudara tidak termasuk anak Allah, anak iblis. Tidak ada yang bilang, oh, saya memang bukan anak Allah tapi bukan anak iblis juga. Ya, nggak bisa. Hanya ada dua. Kalau bukan anak Allah, pasti anak iblis. Jadi bayangkan kalau ada orang di dalam gereja tapi dia tidak percaya Yesus, dia bukan anak Allah, tapi dia aktif melayani. Berarti ada anak iblis yang aktif melayani. Bisa itu. Yudas Iskariot kan tidak pernah jadi percaya. Yesus bilang, aku telah memilih kamu yang 12. Salah seorang dari kamu itu iblis. Tapi apakah di Matius 10 Yesus mengutus 12 murid pergi penginjilan? Yudas ikut? Ikut itu. Ya. Lalu Yesus kasih kuasa, pergilah, beritakanlah Injil, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan-setan. Kira-kira iblis, Yudas usir iblis juga? Tapi Yesus bilang, salah seorang daripada kamu adalah iblis. Waktu iblis usir iblis. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata dalam grup Yesus yang 12, ada 11 anak Allah, 1 anak iblis. Padahal kelompoknya kecil loh, hanya 12 loh. Gurunya hebat loh, Yesus loh. Kalau kita, pendetanya tidak sehebat Yesus loh. Tapi jemaatnya lebih banyak dari Yesus loh. Kemungkinan anak iblis lebih besar ya. Di antara gereja yang ribuan orang, kemungkinan anak iblis banyak gitu. Nah, karena itulah, berarti ada kemungkinan orang dalam gereja anak iblis, yes. Tapi usahakan itu bukan kamu. Ya, usahakan bukan kita. Nah, oke. Maka di sini, nah, walaupun ada begitu banyak konteks, tetapi di dalam perjanjian baru secara khusus ketika Alkitab perjanjian baru berbicara soal anak-anak Allah, pada umumnya konteksnya konteks penebusan. Sehingga anak Allah adalah istilah bagi orang-orang yang percaya. Maka kita anak Allah, Allah adalah Bapa kita. Oke, sekarang yang ketiga sekarang. Hubungan Yesus dengan orang percaya. Saudara, apakah dalam konteks kristologi Yesus anak Allah? Yesus itu anak Allah, lalu Yesus berdoa, Bapakku, berarti Yesus anak Allah. Kita anak Allah. Lalu hubungan kita dengan Yesus apa? Kalau Yesus anak Allah, saya anak Allah, hubungan saya dengan Yesus apa? Apakah Yesus itu Bapa kita? Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Bapa kita. Malah Alkitab mengatakan bahwa kita dan Yesus punya Bapa yang sama. Makanya Yesus bicara kepada Maria Magdalena, Yohanes 20, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Ya, kalau Allah adalah Bapakku dan Bapakmu, Bapak bagi Yesus dan Bapak bagi kita, lalu hubungan kita dengan Yesus? Ya, apa? Saudara. Maka Yesus bukan bapakmu. Yesus itu saudaramu. Apakah ini punya dasar Alkitab? Yes. Karena Yesus menyebut orang-orang percaya kepadanya sebagai saudara. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Ya. Oke, Ibrani 2. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang sebab dia yang menguduskan itu siapa? Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, kita yang percaya, mereka semua berasal dari satu, dari Bapa. Itulah sebabnya dia tidak malu menyebut mereka saudara.
Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Berarti Yesus adalah saudara kita. Amin. Mikir dulu ya. Amin. Yakin? Tapi karena Yesus itu anak Allah dari kekal, kita baru jadi anak waktu percaya, maka Yesus itu memang saudara kita, tapi saudara tua, saudara sulung kita. Pak Isra jangan ngarang-ngarang. Tidak, ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Kalau begitu, apakah Yesus adalah Bapak kita? Bukan. Yesus itu saudara sulung kita. Sekarang lihat Yohanes 13 ayat 13. Yesus bilang, hai anak-anakku. Bagaimana? Jadi apakah kita ini anak Yesus? Lah ini loh, hai anak-anakku. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Nah, tapi saudara, kata anak di situ bukan laki-laki, bukan, dia tidak menerjemahkan sebagai son, tapi children. Ya. Dan children itu tidak menunjukkan anak yang sungguh-sungguh. Makanya Yohanes 13 dalam versi King James, little children. Yohanes 21 ayat yang kelima juga menggunakan kata children. Kalau begitu, kata children di sini itu bukan menunjukkan anak secara sungguh-sungguh sebagai son, bukan. Tapi itu hanya ungkapan kasihnya. Nah, karena ungkapan kasihnya, maka sebenarnya secara teologis Yesus memang bukan Bapak kita dan kita bukan anak Yesus. Nah, ini harus memperbagi konsep kita dalam beriman. Kadang-kadang kita tanpa sadar karena ketidakmengertian, kita menganggap bahwa Yesus Bapak kita dan kita anaknya Yesus. Itu keliru secara teologis. Secara teologis, kita dan Yesus punya Bapak yang sama. Nah, saya ambil contoh. Misalnya pernah ada KKR di Kupang. Beta itu saya. Beta anak Kupang. Kupang Timur. Beta anak Kristus. Saya anak Kristus. Itu salah secara teologis. Tidak ada dukungan ayat Alkitab manapun yang menyatakan orang percaya itu anak Kristus. Tidak. Ngerti ini? Oke, sekarang mari lihat next. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Ini Bapak mana yang dimaksudkan ini? Dia dari atas di Yesus terus loh. Sampai refnya dia berubah, ya Bapak, ini aku anakmu. Siapa yang dimaksudkan dengan Bapak di sini? Kalau dia maksudkan dengan Bapak di sini itu adalah Yesus dan secara natural mestinya begitu, maka ini lagu salah. Karena ini lagu secara indikasi menganggap bahwa aku ini anaknya Yesus. Nah, ini saudara lihat ya, enak ya lagunya ya. Nah, itu yang saya selalu bilang tuh, ingat, lagu itu pengajaran. Kalau saya berkhotbah, itu saya berkhotbah berbicara, tapi waktu saudara nyanyi, itu sebenarnya sebuah khotbah, tapi hanya dikasih nada saja dengan diiringi musik. Nah, kalau lagunya salah, itu membuat sebuah pengajaran yang salah kepada kita. Apalagi kita nyanyi sampai hafal lagu itu. Kecuali
Memang orang yang menciptakan lagu ini memang dia mau ngomong Yesus, lalu yang refnya dia lari ke Allah Bapa. Tapi itu kayaknya loncatannya terlalu jauh. Seandainya begitu, maka tentu tidak salah. Tapi dilihat dari naturalnya kalimat ini, habis ngomong Yesus, 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 saya mau cinta Yesus selamanya, tiba-tiba ya Bapa, ini aku anakmu. Kemungkinan besar penulisnya memaksudkan Yesus adalah Bapa. Ini aku anakmu. Aku adalah anaknya Yesus. Ya. Lalu saya tidak terlalu hafal lagunya, tapi saya kasih refnya saja. Ada yang tahu ref lagu ini? Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Tahu Pak Yos lagunya? Kau Tuhan ialah Bapa. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Oke. Kau Tuhan adalah Bapa. Tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan selalu kau sediakan. Next. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Tak akan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolongan. Jadi ini penulis ini memaksudkan Bapa ini siapa? Kalau Yesus, maka jadi salah lagu ini. Ya. Nah, maka disinilah kita perlu berhati-hati bahwa tidak semua lagu yang indah itu dibangun atas dasar pengertian Alkitab yang benar. Saya coba cari di Facebook, saya ketemu banyak gitu ya. Yesus Bapa yang sempurna. Yesus Bapa yang setia. Persatuan anak-anak Yesus Kristus. Yesus adalah Bapakku, aku adalah putranya. Semua ini salah. Kita tidak pernah jadi anak Yesus. Kita anak Bapa di surga, Yesus juga anak Bapa di surga. Hubungan kita dengan Yesus adalah saudara, dan dia saudara sulung kita. Beda kita dengan dia apa? Dia anak tunggal Allah dari kekal. Kita anak waktu percaya. Sebelum percaya kita bukan anaknya. Maka kita ini anak hasil adopsi. Karena beriman. Dan karena itulah kita menjadi saudara Yesus. Tapi kitalah anak dari Bapa. Kita akan mulai dari yang pertama, Pak Esra. Kalau percaya Allah Tritunggal, tapi berdoa dan worship lewat media gambar atau patung Yesus, apakah boleh, Pak Esra? Berdoa lewat media. Media itu apa artinya? Ya, misalnya ada patungnya. Media itu Mungkin artinya perantara ya. Ya, sebagai media, dari situ mediator. Maka kalau kita berbicara soal media atau perantara, maka tidak ada media lain yang disediakan oleh Alkitab. Satu-satunya mediatornya itu adalah Yesus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya. Coba kasih tunjuk ayatnya. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa dia yang menjadi pengantara, mediator antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada media lain yang diberikan oleh Alkitab. Nah, karena itu maka kita tidak boleh menjadikan patung atau apapun itu sebagai media. Seolah-olah kita perlu datang kepada Allah melalui media itu atau patung itu, ya. Nah, itu menjadi salah. Maka kita hanya bisa datang kepada Allah tetapi melalui satu mediator, dan satu mediator satu-satunya adalah Yesus. Tidak pernah ada benda fisik lainnya. Nah, dan ingat juga Allah itu roh. Karena Allah itu roh, kita memakai media barang atau tertentu, maka jangan sampai kita justru terpengaruh pikiran kita dengan media yang berbentuk fisik itu. Justru karena Allah itu adalah roh, salah satu alasan mengapa orang tidak boleh menyembah itu menggunakan segala macam media fisik. Saya percaya juga bahwa orang-orang yang menyembah patung itu bukan karena menyembah patungnya, tapi mereka percaya ada sesuatu di balik patung.
Ada pohon misalnya ya, pohon yang ini disembah di pohon, mereka bukan menyembah pohonnya, mereka menyembah sesuatu yang mereka yakini ada di balik pohon itu. Jadi sebenarnya semua subjek atau objek yang disembah melalui media itu menjadi sukar karena dianggap ada di baliknya. Nah, karena itulah maka di dalam Alkitab kita dilarang untuk menggunakan segala macam media apapun itu, karena bedanya tipis sekali dengan apa yang disembah dan apa yang menjadi mediator penyembahan. Jadi hanya satu saja yang diberikan. Ada juga yang berpikir gini Pak Esra, membantu memfokuskan titik penyembahan seseorang. Sehingga ayam sama telur, akhirnya ternyata benda itulah yang digunakan oleh iblis untuk... Ya, tetapi membantu membayangkan. Waktu kita lihat itu kita bayangkan apa? Dan sesuatu yang kita bayangkan itu pasti bukan Allah. Karena Allah itu kan bukan fisik. Dia roh. Sehingga membayangkan atau menciptakan gambaran fisik tentang Allah dalam pikiran kita, itu menjadi sesuatu yang sudah tidak benar. Oke, next kita lanjut lagi Pak Esra. Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah imago Dei. Menurut gambar siapakah kita? Allah Bapa, Yesus, atau Roh Kudus? Kalau kita melihat gambaran Kejadian 1 ayat 20, ya coba Kejadian 1 ayat 26 dulu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Selem dan demut dalam bahasa Ibrani ya. Ya, bahasa Inggris hanya menerjemahkan the image of God, atau bahasa Latin imago Dei, itu hanya satu kata. Tetapi dalam bahasa asli itu dua, selem dan demut, gambar dan rupa. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Ini Kejadian 1 ayat 26 ya. Ya, lalu saudara maju satu ayat 27. Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rupanya sudah tidak ada. Hanya tinggal gambar. Lalu Kejadian 5 ayat 1. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Gambarnya sudah tidak ada. Jadi Kejadian 1 ayat 26 gambar dan rupa, ayat 27 cuma gambar tanpa rupa, Kejadian 5 ayat 1 cuma rupa tanpa gambar. Artinya apa? Artinya gambar dan rupa itu sama saja artinya. Mau gambar juga boleh, mau bilang rupa juga boleh, mau gabung dua-dua, gambar dan rupa juga tidak apa-apa. Maknanya satu. Ya, maknanya satu. Nah, pada waktu dikatakan bahwa sekarang kalau kita melihat kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu gambar dan rupa siapa? Sekarang lihat, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Nah, ini yang kita sudah belajar dalam doktrin Tritunggal ya. Ada yang menganggap bahwa kita di situ Allah dan dewan surgawi. Ya, itu yang diajarkan oleh Ibu Rita Wahyu. Jadi Allah ngajak malaikat, baiklah kita, Allah ngajak dengan malaikat, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau ini benar, itu berarti Allah ngajak malaikat cipta kita, malaikat juga menjadi pencipta kita. Dan kita dicipta menurut gambar dan rupa malaikat juga. Kalau begitu, bolehkah kita menyembah malaikat? Kan dia pencipta kita. Nah, itu jadi rusak itu. Ya. Pandangan kedua mengatakan bahwa kita itu adalah plural of majesty atau plural majestaticus, jamak kehormatan. Jamak kehormatan itu begini, bahwa biasanya orang-orang waktu mau menyembah dewa tertentu, dewanya cuma satu, dia mau menyembah tapi karena dewanya terlalu hebat, terlalu tinggi, maka dia membuat penghormatan kepada dewa yang satu itu dengan menggunakan bahasa jamak. Jadi akhirnya menyebutnya dengan bentuk jamak, padahal hanya satu. Itu namanya plural of majesty, ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam kitab Ayub, itu ada satu binatang raksasa yang perhatikanlah kuda Nil. Ya itu ya. Nah, kuda Nil di situ tuh terjemahan Indonesianya tuh agak aneh itu.
diterjemahkan kuda Nil, padahal dalam bahasa aslinya itu adalah behemoth. Dan behemoth itu susah diterjemahkan. Apa itu behemoth itu? Dugaannya para ahli menganggap bukan mungkin itu dinosaurus. Ya. Tapi behemoth itu kalau lihat konteksnya itu hanya bicara satu ekor binatang itu. Nah, tapi kalau memang satu ekor binatang harusnya dari sisi bahasa asli dia tidak bilang behemoth dong, harusnya behema. Karena behema bentuk tunggal, behemoth itu sudah jamak. Binatangnya cuma satu, kenapa disebut bentuk jamak? Karena binatangnya terlalu hebat, terlalu perkasa seperti dinosaurus. Maka biarpun hanya satu harusnya behema, tapi dikasih jamak kehormatan menjadi behemoth. Maka Allah itu begitu. Allah itu cuma satu saja, ya. Tapi demi menghargai dia, akhirnya dipakai bentuk jamak. Kita. Hanya kelemahannya, jamak kehormatan itu digunakan oleh manusia untuk Allah. Masalah di sini bukan manusia yang bicara tentang Allah. Allah yang bicara sendiri, baiklah kita. Kalau mau hormat Allah, hormat siapa? Maka menurut saya penafsiran itu gugur. Tinggal kemungkinan ini adalah indikasi yang kuat bahwa ada kejamakan tertentu di dalam Allah yang esa. Dan dalam terang perjanjian baru kita tahu semua bahwa ini ya, Allah menciptakan manusia kan. Tapi nanti dari Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Ya, berarti Roh Kudus juga ikut menciptakan. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Yesus juga mencipta. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, baiklah kita, Bapa, Anak, Roh Kudus menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti ini gambar dan rupa dari Allah. Tapi nanti manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu jatuh dalam dosa. Padahal kita dicipta dengan gambar dan rupa Allah itu maksudnya apa? Maksudnya waktu Allah menciptakan kita, dia memasukkan banyak sifatnya pada kita. Sehingga akhirnya kita ini menjadi mirip. Allah itu roh. Karena Allah itu roh, maka dia cipta kita, dia memasukkan roh. Maka kita menjadi makhluk rohani. Ya, Allah itu kekal, dia kasih masuk sedikit sifat kekal pada kita. Maka kita menjadi makhluk kekal. Makanya kita ini tidak akan musnah. Kita waktu mati lanjut. Jiwa kita kekal. Nanti kekal di surga, kekal di neraka. Pokoknya lanjut. Maka itu namanya sifat kekal. Allah itu kebenaran. Dia kasih masuk sifat kebenaran pada kita. Lalu kita menjadi makhluk yang berhasil. Gara-gara Allah memasukkan banyak-banyak unsur dirinya ke dalam kita. Lama-lama kita tuh mirip Allah. Nah, coba lihat Mazmur 8 ayat 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Berarti kita tuh dibuat hampir sama seperti Allah. Karena apa? Karena image of God itu masuk ke kita. Maka kita hampir sama seperti Allah. Sayangnya dosa merusak semua itu. Sehingga akhirnya kita bukan hampir sama dengan Allah, bisa hampir sama dengan iblis. Yaitu hampir sama dengan binatang. Maka gambar Allah rusak di dalam manusia berdosa. Akhirnya Yesus Kristus datang. Coba lihat Kolose 1 ayat 15. Dia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, jadi akhirnya karena manusia sudah gagal menjadi gambar Allah, rusak karena dosa, maka Yesus Kristus datang. Allah itu tidak kelihatan, tapi Yesus akhirnya datang menjadi gambar Allah yang kelihatan. Sehingga orang tadi tidak lihat Allah, tapi begitu Yesus datang, karena ini gambar yang kelihatan, sekarang orang sudah tahu Allah itu seperti apa. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau begitu, mestinya kita nih mirip Allah kan? Tapi ternyata gagal. Karena itu, orang lihat kita tidak kenal Allah lagi. Mungkin dia lihat iblis kah, dia lihat binatang kah. Maka Allah, gambar tentang Allah menjadi kabur. Karena itu, mau tahu gambar Allah yang sesungguhnya? Lihatlah Yesus Kristus. Karena itu, barang siapa lihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu maksudnya. Ya, oke.
Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung di dalam grup BBC Bethlehem Bible Class, sambil juga bisa dilihat, sudah di-share materinya hari ini, sehingga Anda juga bisa mengikuti dan mereview apa yang disampaikan Pak Esra tadi. Ditambah juga catatan-catatan tambahan dari Q&A ini mengenai ayat-ayat yang disampaikan Pak Esra, saudara bisa catat. Pak Esra, Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 26. Dikatakan Yesus dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Apakah berarti dua pribadi ini pecahan dari Bapa? Waktu saya bahas tentang yang bukan Tritunggal, saya hanya pilih beberapa saja. Tapi sebenarnya ada yang lain yang jauh lebih sukar, karena itu saya agak hindari. Konsep ini begini, bahwa sebenarnya yang disebut Allah itu hanya Bapa. Terus anak itu mana? Anak itu firman-Nya Bapa. Lalu Roh Kudus itu apa? Rohnya Bapa. Ya. Maka Roh Kudus itu rohnya Allah. Yesus itu firman-Nya Allah. Nah, Bapa itu adalah zat. Sementara firman dan roh adalah sifat dari zat. Ini makanya saya bilang agak sukar itu. Ya. Agak sukar. Jadi gini. Yang disebut Allah itu yang mana sih? Hanya Bapa. Kalau Yesus itu Allah itu bukan. Bukan, itu firman-Nya Allah. Roh Kudus itu Allah itu bukan. Bukan, itu rohnya Allah. Nah, karena rohnya Allah itu kan di dalam Allah. Firman-Nya Allah itu kan di dalam Allah. Nah, nanti baru firman ini keluar jadi Yesus. Roh itu keluar, itu jadi Roh Kudus itu. Maka firman dan roh itu adalah sifat dari Allah. Sifat dari zat. Bapa itu zatnya. Zat Allah. Tapi firman dan roh bukan zat. Jadi akhirnya mereka bilang, jadi yang kita sembah itu zat atau sifat dari zat? Yang disembah itu harus zat, bukan sifat dari zat. Kalau begitu yang disembah itu Bapa, bukan Yesus dan bukan Roh Kudus. Nah, doktrin ini itu mengajarkan bahwa Yesus dan Roh Kudus itu hanya bagian dari dalam Allah. Sehingga akhirnya mereka keluar, ya. Jadi seolah-olah itu firman itu ya waktu dia Tuhan Allah berfirman di dalam perjanjian lama, lalu Allah berfirman itu, apakah itu Yesus yang keluar? Harus dibedakan antara firman sebagai kata-kata verbal dan firman sebagai gelar bagi Yesus. Ya, kalau firman itu kata-kata verbal dari Allah, berarti setiap kali Allah ngomong di perjanjian lama, Yesusnya keluar, Yesusnya keluar, Yesus keluar. Nah begitu, ya. Firman itu adalah gelar bagi Yesus. Sekarang lihat Yohanes 1 ayat 1. En hologos, firman itu bersama-sama dengan Allah, en hologos prostonteon, en hologos touteon. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya, ini disebut firman. Firman itu apa? Logos. Logos itu apa? Kata-kata. Jadi dengan kata lain, pada mulanya kata-kata, kata-kata bersama dengan Allah, dan kata-kata itu adalah Allah. Nah, ini bukan berarti bahwa kata-kata verbal yang keluar dari mulut Allah itu adalah pribadi kedua. Bukan. Ini pribadi kedua diberi gelar sebagai Sang Firman. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan kami tentang firman hidup. Tadi Yohanes 1 ayat 1 ditulis oleh Rasul Yohanes. Kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 1, itu Rasul Yohanes lagi. Maka Rasul Yohanes di situ menyebut Yesus Sang Firman, di sini dia menyebut firman hidup. Lalu Rasul Yohanes yang sama yang tulis kitab Wahyu. Sekarang Wahyu 19 ayat yang ketiga. Ayat 13, Wahyu 19 ayat 13. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah firman Allah. Kalau anggaplah bahwa kita belum pernah ketemu, saudara belum pernah lihat saya, saudara belum pernah dapat informasi apa-apa tentang saya. Pokoknya nol. Lalu hari ini saya berdiri di muka saudara, lalu saya dua jam saya begini. Habis itu saudara kenal saya? Tidak mungkin kan?
Tapi begitu saya mulai keluarkan kata-kata, nama saya Ezra, saya pendeta, saya tinggal di Kupang. Begitu saya keluar kata, saudara mulai kenal saya kan? Kalau saya keluar ke 100 kata, saudara tambah kenal saya kan? 1000 kata, tambah kenal saya kan? Berarti kata-kata itu fungsinya apa? Kata-kata fungsi memperkenalkan diri. Itu fungsi kata-kata. Kenapa Yesus diberi gelar kata? Firman? Karena Yesus itu punya fungsi untuk memperkenalkan Allah. Ya, dengan kata lain, dengan kata-kata tadi saudara jadi kenal saya. Kata-kata berfungsi memperkenalkan diri saya. Orang tidak ada yang kenal Allah. Tapi melalui Yesus, ya, maka orang menjadi kenal Allah. Kalau begitu, Yesus itu kata-kata, maka dia diberi gelar sebagai Sang Logos, Sang Firman. Jadi itu maksudnya firman, bukan berarti bahwa Allah ngomong Yesus keluar. Itulah akhirnya gara-gara model begitu, ada seorang namanya Dr. Eben Nubantimo, sekarang dosen di Satya Wacana atau Duta Wacana. Dia bilang, saudara-saudara, waktu Allah berfirman, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka firman keluar. Jadi terang. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadi ini. Berfirman selama 6 hari Tuhan berfirman. Sampai akhirnya Tuhan habis energi. Karena firmannya keluar, energinya habis. Sampai hari ke-6, hari ke-7, Tuhan sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Itulah sebabnya dia beristirahat pada hari yang ke-7. Dia lupa bahwa istirahat di situ bahasa antropomorfis. Maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menunggu pada hari yang ke-7. Adam memimpin seluruh ciptaan untuk mengembalikan energinya. Itulah sebabnya saya tanggapi Eben Nubantimo itu, saya bikin buku khusus tanggapi dia. Apakah Allah kehabisan energi? Itu saya tanggapi khusus itu, ya. Karena berpikir bahwa Allah berfirman, bayangkan firman keluar jadi terang, firman keluar jadi langit, firman keluar jadi matahari. Kan habis dong. Tuh. Itu karena berpikir firman secara literal seperti itu. Tidak, bukan maksudnya begitu, ya. Jadi maksudnya adalah bahwa Yesus keluar dari Bapa, ya. Lalu Roh Kudus keluar, itu bukan berarti bahwa mereka bagian dari dalam pribadi Bapa, bukan. Tapi maksudnya keluar itu bisa dipahami sebagai diutus dari, ya. Apo, diutus dari. Jadi maksudnya Yesus itu tidak datang atas kehendak sendiri. Makanya tadi minta Yohanes berapa tadi yang Yohanes 8 ayat 42. coba 42 sekalian 43. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apa artinya keluar? Dia jelaskan datang. Jadi artinya apa? Datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Berarti pengertian keluar di situ itu pengertian diutus. Jadi bukan keluar dari bagian dari dalam ini, sehingga akhirnya ya, kalau Yesus keluar dari Bapa, firmannya keluar, firmannya habis dong. Bukan, ya. Jadi firman di situ tidak menunjuk pada kata-kata verbal, itu gelar buat Yesus. Apakah Roh Kudus ada juga di dalam hati orang yang menolak Yesus? Allah ada di mana-mana. Lalu Roh Kudus ada di dalam diri orang. Kita harus membedakan kehadiran seperti apa yang dimaksudkan. Rupanya kita harus membedakan antara bukan hanya kehadiran tapi sifat dari kehadiran. Itu sama seperti begini, bahwa Pak Polisi hadir di sampingnya Pak Presiden, dengan polisi di sampingnya ada penjahat. Sama-sama hadir, ya. Tapi fungsinya berbeda. Hadir sebagai mengawal dan menjaga, beda dengan hadir untuk menangkap. Jadi sifatnya beda. Sekarang saudara, saudara percaya Tuhan ada di sini? Perlukah kita menyanyi Tuhan, oh hadirlah di sini ya Tuhan, hadirlah Tuhan? Perlu nggak? Kalau Tuhan sudah maha hadir, ngapain lagi kita minta Dia hadir? Tapi apakah salah kalau kita bilang hadirlah Tuhan? Rupanya kita harus memahami hadir dalam pengertian ada,
dengan hadir dalam pengertian relasi atau action tertentu, itu harus dibedakan. Jadi kalau soal sekedar hadir, pasti dia ada di mana-mana, tidak usah kita minta pun dia ada. Tapi bahwa dia hadir untuk memberkati, dia hadir untuk mengurapi, dia hadir untuk menjamah, dia hadir untuk mencelikan, itu beda. Jadi kalau hanya sekedar minta dia hadir di sini, kita nggak perlu berdoa juga, dia pasti hadir kok. Tapi kalau kita minta hadirlah Tuhan, celikanlah saya, bukalah pikiran saya, bukalah hati kami. Kita butuh kehadiran seperti itu. Jadi sifat kehadirannya yang berbeda. Nah sekarang kalau memang Roh Kudus ada di mana-mana, apakah Roh Kudus ada di dalam diri orang tidak percaya? Kalau memang tidak ada tempat yang tidak dia hadir, dia pasti ada di dalam orang tidak percaya, dia ada. Tapi kehadiran Roh Kudus yang bersifat memeteraikan dan menyelamatkan, itu tidak bisa ada dalam orang percaya. Sekarang coba Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pertama saudara, Roh Kudus itu diberikan pada siapa? Ketika kamu percaya. Tapi kehadirannya seperti apa? Memeteraikan. Jadi pasti kalau dia hadir dalam diri orang percaya, pasti hadir. Tapi apakah dia hadir untuk memeteraikan? Tidak. Ya, tidak. Memeteraikan itu apa? Memeteraikan itu zaman dulu saudara ya. Biasa meterai itu bukan sama kayak meterai kita. Biasa meterai itu cap di cincin raja. Jadi kalau raja bikin surat ya tak pakai cincin ini, itu namanya meterai. Meterai itu dulu tuh berfungsi 3. Pertama, itu menyatakan keamanan. Barang ini mau dikirim, tak meterai, itu berarti sampai di sana aman. Kedua, menyatakan keaslian. Kalau barang itu sudah di stempel, ini barang asli, bukan KW. Dan yang ketiga, itu tanda kepemilikan. Jadi saudara yang pernah tinggal di kampung, pernah lihat sapi yang ada dicap. Misalnya sapi itu dikasih cap ES, artinya sapi itu miliknya Esra Soro. Nah, di kulitnya itu dikasih stempel itu. Nah, zaman dulu tuh begitu. Ya, zaman dulu begitu. Nah, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi 3 fungsi. Pertama itu adalah keamanan, kedua adalah keaslian, dan yang ketiga tanda milik. Itu meterai. Kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya apa? Pertama itu tanda, itu asli. Berarti begini ya Ibu. Kalau Roh Kudus sampai memeteraikan ibu, artinya ibu ini asli anak Tuhan, bukan KW. Tapi kalau ibu ini percayanya setengah-setengah, tidak ada Roh Kudus memeterai. Karena apa? Ibu bukan asli anak Tuhan. Tapi kalau sampai Roh Kudus dikasih, itu tanda ibu asli anak Allah. Kedua, aman. Karena kata meterai di sini, itu kata yang dipakai itu diadopsi dari bahasa Ibrani yang namanya arabon. Arabon itu arti dasarnya itu adalah uang muka. Uang muka itu artinya begini, saya mau ngambil barang sama Bapak ini uang muka, tanda jadi. Artinya sisanya pasti saya bayar, jangan takut, tanda jadi. Nah Roh Kudus itu arabon, tanda jadi. Jadi maksudnya begini, Tuhan tuh ada siapkan berkat semua buat Bapak di surga tuh. Tanda jadinya Roh Kudus. Jadi kalau Bapak punya Roh Kudus, itu jaminan bahwa Bapak akan dapat semua di sana. Ya. Dan yang ketiga, tanda milik. Kalau Bapak ada Roh Kudus, tanda bahwa Bapak itu miliknya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus diberikan dalam orang tidak percaya dengan sifat begitu? Tidak. Ya. Karena itu maka bagi orang percaya, kita diberikan Roh Kudus dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kita yang sungguh-sungguh percaya, kalau ada Roh Kudus, saudara bersyukur. Kalau ada Roh Kudus berarti saya ini betul-betul asli anak Allah. Saya aman, saya pasti terima semua berkat yang di surga. Dan saya ini miliknya Allah. Ya, gitu ya. Makanya harus bersyukur bahwa punya Roh Kudus. Oke.
Mumpung masih Roh Kudus nih Pak Esra. Wah, ini yang lumayan rada pinggir jurang ini. Karena sering kali disalahartikan tentang berbahasa roh ini. Yesus mengajarkan berdoa dalam roh dan kebenaran waktu bicara dengan wanita Samaria. Bagaimana doa dalam roh dan kebenaran, Pak? Begini ya, menafsirkan ayat tidak boleh lepas dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu ikatan ayat. Jadi misalnya kalau kita mau menafsirkan ayat 15, tidak boleh lihat lewat 14, 13, 12, 16, tidak boleh. Karena ini semua satu rangkaian. Oke, sekarang saya kasih cerita. Mau upacara, perayaan kemerdekaan Indonesia. Lomba menyanyi. Lalu silakan para murid boleh pilih lagu apa saja. Nanti ibu guru nilai. Semua nyanyi bagus-bagus. Garuda, Pancasila. Semua sampai satu anak dia maju. 16 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Hei Adi. Indonesia merdeka 17 Agustus. Bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Adi kau tuli kah? 17 bukan 16. Ulang. 16 Agustus tahun. Marahlah ibu guru. Kau ini sudah dibilang 17, 16 terus. Sekarang keluar kau. Pada saat diusir keluar dia bilang, ibu, tidak bisakah ibu biarkan saya menyanyi sampai selesai? Ya sudah terserah kau lah. Lalu dia bilang, 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan. Bener nggak? Ya benar itu ya. Nah, karena ini 16 Agustus besoknya hari kemerdekaan kita. Kenapa ibu marah? Ibu usir dia. Karena ibu pasti dengar sepotong. Belum ayat selanjutnya ibu tidak dengar. Nah itu hanya contoh bahwa ayat Alkitab itu begitu. Saya kasih contoh sebelum jelaskan itu. Sekarang Yohanes 13 ayat 13. Bukan. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Menurut ayat ini kan tidak ada orang yang naik ke sorga selain dia, Yesus yang telah turun dari sorga. Waktu Anda baca ini, tidak ada orang yang telah naik ke surga. Bagaimana dengan Elia? Kan Elia naik ke surga. Bagaimana dengan Henok? Henok naik ke surga. Nah, itu karena salahnya hanya lihat ayat 13 saja. Kita mesti mundur. Oke, kita mundur dikit mulai dari ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Saudara lihat ya, berkata-kata dan bersaksi. Ini masalahnya. Berkata-kata dan bersaksi. Terus ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu, tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Kata Yesus. Berarti di sini ini bukan soal naik ke surga, soal berkata-kata dan bersaksi tentang hal-hal surgawi. Ya toh? Lihat. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Konteksnya bicara soal hal surgawi. Lalu ayat 13. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ini bukan hanya bicara naik ke surga dan bicara hal-hal surgawi. Sekarang kita tanya, Elia naik ke surga? Ya. Setelah itu Elia turun dan bicara hal surgawi? Tidak. Elia tidak turun lagi. Henok naik ke surga, setelah itu dia turun lagi bicara tentang surga? Tidak lagi. Terus siapa yang datang dari surga? Kasih tahu. Hanya anak manusia. Kan jelas kan? Jadi kalau begitu, baca ayat 13 tidak boleh buang itu ayat di atas. Contoh berikut. Matius 6 ayat 33. Nah ini contoh sangat banyak ini. Yang orang, Matius 6 ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Saudara, semua helikopter ditambahkan padamu. Ya.
Villa mewah ditambahkan padamu, kapal pesiar ditambahkan padamu. Ada amin saudara? Nah, kita amin. Dan berapa banyak kita ditipu oleh pendeta-pendeta yang kutip ayat ini. Lalu akhirnya makanya saudara harus kasih persembahan sebanyak-banyaknya. Ya, menaburlah sebanyak-banyak karena Tuhan kasih semuanya. Dia lupa bahwa itu harus dilihat dari ayat 25. Coba. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini makan, minum, pakai. Terus. Ya, 27. Pandang burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan. Lagi-lagi makan. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya mendapatkan sasta pada jalan hidupnya? 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Jadi tadi makan, minum, pakaian. Terus 29. Namun aku berkata, Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian. Pakaian lagi, 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Terus 31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang hendak kami pakai? Semua itu, semua apa? Makan, minum, pakai. Dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Makan, minum, pakai. Ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Makan, minum, ada kapal pesiar, helikopter. Nah, itu dia. Tapi saudara, pendeta-pendeta terkenal pun khotbahnya kayak begitu. Ini prinsip dasar penafsiran Alkitab. Nah sekarang kita ke Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu orang artikan ini bahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh loh ya. Masalahnya ayat ini memang bicara bahasa roh atau bukan? Ya, ini harus konteks menjelaskan. Maka sekarang kita geser ke ayat, mulai dari ayat 20 lah. Nah, saudara, ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria itu ngomong, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa? Gunung Gerisim. Tapi kamu katakan Yerusalem tempat orang menyembah. Jadi rupanya waktu itu ada dua tempat penyembahan. Gerisim, orang Samaria di Gerisim, orang Yahudi di Yerusalem. Kenapa sampai ada dua? Kok bisa dua? Besok pagi saya jelaskan di ibadah San Moritz. Ya? Kenapa bisa sampai dua? Saya akan jelaskan cerita sejarahnya. Ya, tapi pokoknya ada dua. Terus 21. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak menyembah Bapa di gunung ini. Berarti orang tidak lagi menyembah di Gerisim. Bukan juga di Yerusalem. Berarti orang menyembah Bapa bukan lagi di dua tempat itu. Ya, bukan lagi di tempat itu. Tidak di Gerisim, tidak di Yerusalem. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Terus 23. Tapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah dalam roh dan kebenaran konteksnya menyangkut dua macam tempat itu. Terus ayat 24. Allah itu roh. Tadi saya jelaskan Allah itu roh itu apa? Allah itu tidak terbatas tempat, tidak fisik. Kalau Allah fisik, maka kamu kurung dia di Yerusalem, yang di Gerisim tidak dapat. Kalau Allah itu fisik, maka begitu kau kurung dia di bait Allah di Gerisim, yang Yerusalem tidak dapat. Kalau Allah itu fisik, begitu mereka kurung di Yerusalem dan di Gerisim, kita di Jakarta mana dapat? Tapi ternyata Allah itu roh, bukan fisik. Maka dia tidak bisa dibatasi oleh tempat fisik. Gerisim tidak bisa batasi dia. Yerusalem tidak bisa batasi dia. Kalau begitu, maka Jakarta bisa menerima dia. Papua, Manado,
Mana saja Papua Nugini, dia hadir di sana. Kalau begitu, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah tanpa terikat oleh tempat. Orang Yahudi terikat tempat, makanya berdoa di mana-mana. Kiblatnya ke Yerusalem. Saudara baca di kitab Daniel, waktu dia mau berdoa, dia mengarahkan mata ke Yerusalem. Dari kiblatnya orang Yahudi itulah orang Islam tiru itu. Ya. Nah, tapi kenapa Kristen berdoa kok tidak pakai kiblat? Karena kita pegang saatnya sudah tiba. Maka Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Seolah-olah menyembah Tuhan di Yerusalem sana lebih dahsyat daripada di Jakarta. Apakah kita berdoa di Yerusalem, di Bait Allah Yerusalem lebih manjur? Maka begitu kau berdoa di GKSI kok minta anak tidak dapat-dapat. Begitu pergi ke Yerusalem titip ya, pokok doa tusuk-tusuk di batu-batu itu loh ya. Seolah lebih manjur. Tidak, itu salah paham semua itu. Nah kalau begitu Yohanes 4, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Artinya menyembah dia tidak lagi dibatasi oleh tempat. Di mana saja, kapan saja, di rumahmu, tidak harus di gereja, di rumahmu pun. Itu bukan berarti tidak boleh datang gereja, ya. Tapi maksudnya menghadap Allah itu di mana saja. Ya di atas kendaraan kah, di dapur lagi masak kah, atau di mana lagi pel pun Tuhan bisa ditemui di sana. Ya, itu maksudnya. Jadi menafsir ayat tidak boleh buang konteksnya. Ya. Saya kasih contoh. Coba 1 Timotius. Ini supaya Satu Timotius pasal 5 ayat 17. Ini penatua ini termasuk pendeta ya. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau penatua yang berkhotbah dan mengajar sampai berjeripayah, kamu harus hormati dia 2 kali lipat. Bagaimana cara hormat 2 kali lipat? Saya hormat Pak. Tapi karena 2 kali lipat, hormat Pak. Begitu? Bukan. Saudara harus lihat hormat 2 kali lipat. Hormat kan kita ngerti ya, hormat. Tapi coba lihat ayat selanjutnya, ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 17, hormat 2 kali lipat. Ayat 18, langsung dihubungkan dengan seorang pekerja patut dapat upah. Ini karena penatuanya jeripayah mengajar dan berkhotbah, sampai dia tidak punya kesempatan cari kerja untuk cari uang. Kalau begitu maka untuk orang semacam itu kamu harus hormati dia 2 kali lipat. Hormat dia secara moral, tapi itu harus hormat dia secara finansial. Gitu loh. Karena seorang pekerja patut mendapat upah. Kalau ini orang sudah habiskan waktu dan tenaga hanya mikir ngajar dan khotbah, bagaimana dia makan minum? Maka saya hormat Pak. Terima kasih. Tapi Pak, ini hormat saya. Nah, ini dua-dua disebut hormat. Jangan hanya hormat Pak, tapi biarkan mati kelaparan. Tapi ada orang yang kasih duit, tapi tidak hormat. Seolah-olah saya kasih duit berarti saya gaji kau anak buah saya. Ada orang yang kasih uang sampai hilang rasa hormat kepada hamba Tuhan. Nggak boleh. Makanya bahasa Inggris itu bilang honor. Maksudnya kasih honor tuh kasih penghormatan. Kenapa? Karena saya memberikan saudara makan secara rohani. Saudara memberi makan saya secara jasmani. Kita sama-sama memberi makan. Jadi hormat 2 kali itu tahu dari mana begitu? Karena 1 ayat setelah itu kan bilang begitu. Nah itulah cara menafsir. Nah maka ini perlu belajar dan terus terang ya. Banyak pengkhotbah tidak paham ini. Makanya khotbah secara sembarangan saja. Hanya motivasi saja dan akhirnya merusak banyak. Makanya saudara, saya ini ada grup Gudang Khotbah Esra Soru. Itu grup hanya boleh dimasuki oleh pendeta. Tapi tidak semua pendeta boleh masuk. Ada persyaratan. Syarat pertama, pendetanya rendah hati dan mau belajar. Di situ saya masukkan khotbah-khotbah saya. Silakan pendeta ambil. Saya sudah tafsir semua, eksegesis semua. Silakan ambil, pakai di gereja saudara.
sesuaikan dengan kebutuhannya, penerapan, aplikasi, mau ringkas boleh, mau perpanjang boleh, terserah. Tapi intinya sudah saya kasih. Ya, dan itu sangat saya batasi, tidak semua pendeta saya bawa masukkan dalam grup itu. Hanya pendeta, karena saya bilang, karena saya belum tentu diundang oleh di gereja saudara. Ya, mungkin gara-gara saudara undang saya bisa masalah. Ketua sinodemu bisa marah kah atau bagaimana kan ya. Nah, tapi sebenarnya tanpa saya diundang pun khotbah saya bisa masuk ke sana dong. Melalui Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Nah, saya kasih masuk. Supaya tafsirannya benar. Kalau saudara lihat saya khotbah itu kan kayak aneh gitu ya. Khotbah kok pakai kutip ini, kutip kutipnya, bukunya lengkap, halamannya begini. Karena saya jadi khotbah itu jadi buku sekaligus nanti jadi jurnal, semua lengkap itu. Ya, kutip semua maksudnya adalah saya tidak berbicara sembarangan. Ini didukung oleh literatur yang kuat, bukan hanya hasil ilham saya dari roh saja tanpa belajar, tidak. Itu akademik. Nah, karena itu penting untuk memperhatikan bagaimana tafsir ayat. Nah, maka ada pendeta-pendeta yang di Jawa Tengah, mereka bikin pertemuan teknik menafsir Alkitab. Pendeta tua-tua semua. Waktu saya bilang saya berdiri sebelum saya ajar, saya hormat untuk Bapak Ibu Pendeta yang sudah sangat senior di dalam pelayanan, tapi masih mau belajar. Saya kasih ajar prinsip tafsir konteks. Kedua, tadi saya bilang menafsir konteks ya, harus lihat ayat sebelumnya. Tapi tidak semua bagian bisa begitu. Kalau tafsir Amsal itu prinsip konteks tidak boleh pakai. Kenapa? Karena Amsal yang satu, ayat satu dengan ayat berikut belum tentu ada hubungan. Karena itu hanya kumpulan-kumpulan saja. Waktu saudara menafsir Wahyu, itu lain. Karena Wahyu belum tentu di pasal segini, itu kelanjutan dari pasal ini. Belum tentu. Tapi waktu saudara tafsir perumpamaan, sudah lain lagi ceritanya. Waktu saudara ketemu Mazmur, tafsir puisi, lain lagi ceritanya. Prinsipnya beda-beda. Kalau begitu tidak mudah ya. Mengajar dan bikin khotbah itu tidak mudah. Kalau orang mau khotbah sungguh-sungguh itu berat. Itulah sebabnya bagi yang berjeripayah berkhotbah harus dihormati 2 kali lipat. Nah, begitu ya. Ya.